Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui video bersama Pak Anggra. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu seperti biasa. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan membaca bismillah dan membaca basmalah, kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke anak-anak, pada video kali ini berjumpa lagi dengan Pak Anggra. Hari ini Pak Anggra akan menyampaikan terkait dengan review. Nah, bukan review mainan ya, bukan review mainan, bukan review HP ataupun review yang lain. Tapi hari ini Pak Anggra akan mereview materi yang sudah kita pelajari dari tema 1 sampai dengan tema 4. Jadi nanti satu tema ya, satu video satu tema. Semoga Pak Anggra bisa menjelaskan dengan singkat, mereview yang sudah kita pelajari dan bisa membantu anak-anak dalam belajar. Begitu. Di video ini kita akan membahas dari tema 1 anak-anak. Masih ingat ya? Masih ingat nggak materi yang kita pelajari dulu? Nah, ada yang masih ingat? Bagus kalau masih ingat. Kalau anak-anak mungkin lupa, kita bahas kembali ya. Nah, pada tema 1 dulu anak-anak, kita belajar ada 3 mata pelajaran ya. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan juga PKN. Nah, ada matematika, bahasa Indonesia, PKN. PKN, bahasa Indonesia, matematika. Nah, kita coba ingat kembali dari masing-masing muatan pelajaran. Yang pertama ada PKN anak-anak. PKN di tema 1 kemarin, kita itu sudah belajar terkait dengan contoh-contoh pengamalan sila pada Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah bisa belajar, kita belajar untuk menyebutkan dan menuliskan apa saja sih contoh-contohnya dari pengamalan sila Pancasila tersebut. Misalkan ya, nanti soalnya misalkan contoh seperti ini. Coba kalian sebutkan contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Nah, misalkan anak-anak nanti menjawab bersyukur. Nah, berarti itu sudah menjawab contoh pengamalan sila pada Pancasila. Nah, selanjutnya misalkan ada lagi soal seperti ini. Nah, anak diminta untuk menuliskan wujud syukur anak-anak karena diberi waktu yang banyak oleh Allah. Berarti contohnya anak-anak bisa menjawab wujud syukur karena sudah diberi waktu yang banyak oleh Allah adalah apa? Anak-anak sholat tepat waktu bisa. Kemudian anak-anak tidak terlambat ke sekolah, kemudian tidak menghabiskan waktu dengan bermain HP. Itu adalah salah satu wujud syukur kepada Allah karena diberi waktu yang banyak. Mengerti? Bagus. Oke. Nah, itu ya, itu yang di PKN di tema 1 ini anak-anak. Yaitu adalah contoh-contoh pengamalan sila pada Pancasila. Sudah paham? Sudah ingat? Good. Kalau sudah ingat, kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dulu kita belajar terkait dengan apa? Yang pertama, ada pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Yang kedua ada kata tanya, anak-anak. Kata tanya dan kalimat tanya. Masih ingat ya? Oke, dulu kita sudah belajar terkait dengan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Ada juga yang namanya kita belajar di pertumbuhan itu ada metamorfosis seperti itu. Kemudian ada fotosintesis pada tumbuhan dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Oke, semoga masih ingat. Kalau tidak ingat, silahkan dicek kembali video dari Pak Anggra yang sudah diajarkan kemarin. Gitu ya, ya diajarkan dulu. Besok contoh soalnya untuk ini nanti untuk pertumbuhan hewan dan tumbuhan itu adalah begini contohnya. Misalkan pada proses pertumbuhan katak, setelah katak menjadi berudu, berarti katak akan berubah menjadi apa? Jawabannya adalah katak berekor. Good.
Nah itu, jadi nanti pertumbuhan itu adalah, nanti kalau pertumbuhan hewan, nanti Pak Anggra pertanyaannya terkait dengan perubahan wujud hewan dari satu tahap ke tahap yang lain, seperti itu. Mengerti ya? Good, semoga anak bisa paham. Paham ya? Ingat ya? Sip kalau sudah ingat. Kemudian selanjutnya adalah kata tanya dan kalimat tanya. Dulu Pak Anggra sudah mengajarkan itu dengan lagu, kalau anak-anak ingat. Namanya lagu Adik Simba. Nanti anak-anak bisa lihat lagi ya, sambil dinyanyikan lagi lagunya. Begitu ya. Good. Kemudian setelah kata tanya kita membuat kalimat tanya. Masih ingat tidak kalimat tanya itu diawali dengan apa? Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Good. Ada Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 6 ya. Diawali dengan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Good, pinter. Itu ya, diingat-ingat kembali, lihat video Pak Anggra yang terdahulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang lanjut ke matematika anak-anak. Di tema 1 ini terkait dengan matematika, kita sudah belajar tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Lambang bilangan dan nama bilangan ya. Lambang bilangan itu adalah angkanya, kalau nama bilangan itu adalah pembacaannya. Misalkan angka 2, itu dibaca nama bilangannya 2, DUA, begitu. Mengerti? Nah, bedanya itu kan dulu di kelas 2, kelas 1. Bedanya sekarang di kelas 3 kita sudah mencapai bilangan ribuan anak-anak. Sudah cukup besar ya. Sampai ke ribuan. Semoga anak-anak masih ingat dan masih paham. Begitu? Good. Nah, selanjutnya setelah nilai bilangan, setelah nama dan juga lambang bilangan, selanjutnya kita apa? Belajar nilai bilangan. Nah, nilainya bagaimana? Ratusan, puluhan, satuan, seperti itu. Tapi kita sudah sampai ribuan anak-anak. Jadi yang paling besar adalah ribuan. Dari yang paling belakang ada 4 bilangannya. Nanti yang paling besar dari yang paling belakang dulu, paling belakang satuan, kemudian puluhan, lalu ratusan, kemudian ribuan. Ingat, antara ribuan dan ratusan untuk penulisannya harus diberi tanda titik. Itu untuk ribuan. Cara penulisan ribuan, jangan sampai lupa. Oke, sip. Nah, setelah kita tahu nilai tempatnya, kita sekarang akan belajar ke penjumlahan dan juga perkalian. Begitu ya. Perkaliannya sama seperti waktu di kelas 2 dulu. Hanya saja sekarang perkaliannya bilangannya sampai ke ribuan juga. Misalkan ada Pak Anggra soalnya besok misalkan seperti ini. Ada 2134. Kemudian ditambahkan 1150. Hasilnya berapa? Nah, seperti kemarin disusun, bersusun kemudian dijumlahkan dari satuannya. Mengerti? Semoga ingat ya. Good. Lalu setelah itu anak-anak ada juga perkalian. Perkaliannya ini kita sudah masuk ke bilangan yang cukup besar, yaitu ratusan anak-anak. Jadi setelah tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Penjumlahannya itu ribuan, kalau perkaliannya hanya ratusan saja. Misalkan 112 dikalikan 3 atau 112 dikalikan 4. Oke, kita ambil satu dulu. 112 dikalikan 3. Kita kalikan bersusun seperti kemarin, diawali dari yang paling belakang. Paling belakang apa? Paling belakang dari satuan, kemudian dikalikan, kemudian puluhan dikalikan, lalu ratusan dikalikan. Ingat ya caranya ya. Kalau tidak ingat, kalau lupa, kembali dilihat video Pak Anggra yang kemarin-kemarin. Begitu anak-anak. Good, itu tadi tema 1 anak-anak. Semoga anak-anak masih ingat, kemudian masih bisa memahami dan juga bisa mengerjakan. Kemudian di matematika ini anak-anak ada juga soal cerita anak-anak. Semoga anak-anak masih bisa ya mengerjakannya ya. Semoga bisa, pasti bisa. Pak Anggra percaya anak-anak bisa. Jadi nanti bisa anak-anak perhatikan jumlah bilangannya, kemudian nanti dihitung dengan teliti menghitungnya, karena anak-anak itu biasanya kesalahannya di ketelitian. Jadi tidak usah tergesa-gesa ketika mengerjakan besok,
Yang penting bisa dikerjakan dengan benar. Begitu ya anak-anak. Oke, ini tadi review untuk tema 1 anak-anak. Jelas ya, review tema 1, semoga bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak mengerti, dan bisa menjadi bahan untuk belajar kembali anak-anak. Begitu ya, disiapkan. Besok kita akan mulai PAS-nya hari Senin. Pak Anggra harap anak-anak bisa mengerjakan dengan maksimal, nilainya bagus semua. Begitu, walaupun di rumah tetap semangat belajar ya. Oke, good. Sampai di sini dulu anak-anak. Review dari tema 1, nanti kita lanjutkan video selanjutnya untuk review tema 2, tema 3, dan tema 4. Sampai di sini semoga bisa dipahami oleh anak-anak. Mohon maaf jika Pak Anggra ada kesalahan. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pak Anggra cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.